Oke. Yuk. Koko. Yoi. Mantap, ya. Harun, siap. Apa kabar hari ini, Kok? Sehat dong, Ya. pasti. Jangan nanya kabar gua, tanya kabar negeri ini. Oh iya. Nggak ada kabar saya. Siap. Oke, mumpung ada lu di sini nih, ya, pakar komunikasi. Wah, nih, ya. anjay. Mantap nih, ya. Mantap. Pentolannya nih, ya kan, ya, kalau mau ngomong langsung, ya kan, lancar, ya. Kalau ngomong tuh lancar ya. Mumpung ada lu di sini, gue punya 5 pertanyaan, bahkan 6 ya. Oh, 6. 10 boleh? Boleh. 10 boleh? Boleh. Timnya siap nggak nih? Kita sih siap aja. 10. Oke, ya dari segi sudut pandang lu, segi perspektif lu nih tentang komunikasi ya. Siap. Jadi ya banyak pertanyaan dari gua masuk tuh dari anak muda tuh tentang keresahan ya, anak muda kan ya. Apalagi dengan isu-isu yang beredar saat ini kan. Waduh, kacau ini ya kan. Ya, oke. Jadi gue pengen langsung aja nih, satu pertanyaannya buat lu ya. Oke. Kenapa public speaking penting untuk anak muda hari ini? Wah, ini pertanyaan langsung nyentil ya, menarik. Langsung, karena gue nggak suka yang namanya bertele-tele. Public speaking harus tak selesai kan. Habis itu tak botak gitu. Rambut gue masih ada, Pak. Tapi nggak apa-apa, dikit-dikit tumbuh, yang penting karirnya kan cepat. Oh, ya. Mantap. Oke, public speaking. Ya. Kan kita ngomongin soal kenapa sih sebenarnya public speaking itu penting buat anak muda ya. Mumpung di channel Muda Bersuara, boleh tepuk tangan buat kita berdua ya. Muda bersuara, Bos. Tuh. Ya, menyala. Ya. Kenapa sih sebenarnya public speaking itu penting buat anak muda hari ini? Kita bahas dari sisi why-nya dulu. Kenapa sih orang harus belajar public speaking? Padahal sebenarnya kan orang emang udah bisa bicara gitu, bisa ngomong. Tapi kita balik lagi, ada orang yang cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa berbicara dengan seni. Karena bicara itu ada seninya, ada tekniknya. Kita tanya dulu, why-nya kenapa? Karena kita balik lagi. Profesi sekarang, apalagi dengan zaman saat ini ya, kalau kita berkaca sama, kenapa anak muda saat ini harus banget bisa public speaking, bro? Karena gini, Bang. Kalau kita nggak bisa public speaking, kita akan kalah tentu. Karena secerdas apapun kita nih, kalau kita punya ide tapi kita nggak bisa nyampeinnya kan sama aja bohong. Karena semua profesi balik lagi sekarang butuh skill public speaking. Kerjaan apa sekarang nggak perlu skill public speaking? Mau jadi pengusaha, pedagang, pembisnis, apalagi guru, apalagi pejabat, semua perlu skill ngomong. Harus pintar ngomong. Harus pintar ngomong. Ya. Pintar merayu. Betul, itu dia, harus pintar merayu. Ya. Jadi bukan cewek aja yang harus dirayu. Betul. Ya. Bisnis, bener. Kolega-kolega. Iya, itu sepakat. Terus memang. Betul. Apalagi terus? Karena skill public speaking itu nomor 1 yang harus dikuasai. Yes. Semua orang tuh harus milikin skill ini. Kenapa makanya kita bilang penting? Karena kadang gini, Bang, kita pintar aja nggak cukup. Kalau kita pintar aja tapi kita nggak bisa nyampein ya orang kan jadi salah paham. Apapun itu, kalau kita mau, karena ini kan ada konten di Muda Bersuara ya, ada sedikit politiknya ya. Kalau kita sebagai politikus atau pejabat, salah dalam menyampaikan sesuatu, akan jadi fatal, blunder. Bahasa sekarang. Bahaya ya. Padahal niatnya baik, tapi pemahaman orang salah kan. Nah, jadi kacau, penting banget skill public speaking, apalagi untuk anak muda hari ini. Di zaman sekarang ada AI. Nah, satu-satunya skill yang AI nggak mungkin bisa lakuin adalah public speaking. Bisa aja AI. Ada kan sekarang video AI ngomong, tapi kan kalau nggak ada humannya kan nggak dapet gitu, feel-nya nggak dapet. Makanya gue bilang public speaking ini penting gitu, apalagi untuk anak muda hari ini. Karena kita bisa bersuara dengan kita berani ngomong karena kita punya skill public speaking-nya. Dan itu ngebantu buat profesi kita gitu. Mau kita pembisnis, pengusaha itu harus punya skill. Dasarnya Dasarnya harus punya dulu skillnya ya. Bahkan kalau kita mau jadi Gojek online, tukang ojek online driver, itu perlu public speaking. Karena kita senang banget kalau ada ojek online yang ramah, komunikasinya oke, pasti ngasih bintang 5-nya, enak kan? Betul. Daripada jutek, judes, Pak mau kemana? Sini, gitu kan. Judes ya? Iya, makanya skill public speaking itu penting. Apalagi buat anak muda. Anak muda kan harus bersuara, muda bersuara gitu. Yes, betul. Karena kan banyak orang bilang, wah ini orangnya humble banget kan gitu. Asik banget diajak ngomong, ya kan. Pembawaannya enak banget loh. Jadi gue seneng deket dia gitu. Bener Bang. Kadang nih untuk anak muda pesannya kenapa harus belajar ini, walaupun mungkin
kan gue nggak mau jadi MC, gue nggak mau jadi host, Yes. jadi kayaknya nggak perlu banget buat belajar public speaking. Tapi skill ini tuh ngebantu kita buat segala sesuatu hal yang bakal kita kerjain di hidup ini gitu. Kayak kita ketemu orang akan lebih percaya sama orang yang bisa ngomong, bisa nyampein idenya. Jadi karyawan, kita di kantor mau naik jabatan cepat harus punya skill. Nah, isu yang terjadi saat ini, kenapa ini kita bahas menarik banget. Yes. Kenapa banyak anak muda lulusan sarjana tapi masih nganggur? Karena public speaking-nya masih ngawur. Oh ya? Kenapa masih nganggur? Karena masih banyak public speaking yang ngawur. Mereka nggak bisa menjual kualitas dirinya. Kan ada interview kerja, ketika ditanya, apa skill kamu? Apa yang harus perusahaan ini percaya kamu bisa kerja di sini? Kan itu perlu skill ngomong kan? Yes, betul. Kita perlu ngasih tahu, kita value-nya di sini. Kita skillnya ini. Sekarang kalau kita di tongkrongan, Bang, kita punya skill fotografer misalkan. Atau tim editor nih. Yes. Tapi kalau nggak ngomong, kita editor, orang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi harus memberitahukan. Betul. Untuk cara kita ngasih tahu dan orang percaya, ya cara nyampein harus oke dong. Kalau misalkan saya bilang, Bang, saya bisa ngedit loh, Bang. Kalau ngedit saya tuh cepet lah, pokoknya saya bisa bantuin abang ngedit. Walaupun mungkin secara skillnya oke, tapi kan kita perlu meyakinkan dulu dong di awal. Walaupun mungkin si orang ini cara ngomongnya kurang, tapi skillnya udah ada nih. Tapi kan kadang untuk pintu awal kan harus ada ngomong dulu di awal. Orang kan percaya, oh ini menarik nih, pas dilihat bukti hasilnya, oh bener. Benar. Jadi orang malah makin trust lagi. Berarti berkaitan ya antara public speaking yang bagus dan skill yang sudah mumpuni itu kalau dikolaborasikan itu tambah mantap ya. Benar. Ya, memang ada sebagian ya yang mereka itu contoh kayak gue punya temen gitu ya, temen rekan kerja gue, dia orang pendiam tapi dia itu bisa dia bisa desain segala macam apapun. Jadi dia tuh sebenarnya udah oke, udah bagus ya, tinggal memarketingkannya aja ya. Benar. Ya tinggal untuk blow up dirinya pakai public speaking yang bagus. Public speaking yang gitu. Udah tambah, jadi job tambah banjir tuh. Benar. Dengan public speaking yang kurang aja itu udah bagus. Jobnya apalagi ditambah. Cocok betul. Makanya saya bilang tadi itu penting banget, Bang. Karena kenapa sih public speaking ini penting untuk anak muda hari ini? Karena public speaking ini balik lagi kalau soal teknik itu bukan hanya soal teknik gimana cara ngomongnya. Tapi yang dinilai adalah kita bisa menyampaikan ide dan gagasan. Yes, betul. Nah, jadi jangan takut lagi misalkan, gue nggak terlalu jago nih, suara gue nggak sebagus si A. Teknik vokal gue kalau ekspresinya kurang. Tapi yang penting public speaking itu bisa menyampaikan apa yang mau kita omongin. Cuman nanti dulu, Bang. Ada memang orang yang pendiam. Itu solusinya apa? Misalkan dia memang tidak bisa ngomong sama sekali, maksudnya untuk public speaking-nya kurang, ya kan? Ya mungkin dia pemalu, ya kan? Atau mungkin dia orangnya pendiam, kan gitu. Gimana solusinya untuk kita ngembangin public speaking supaya orang itu bisa lah minimal gitu? Gimana solusinya? Bagaimana? Nah, untuk kasusnya kan ada orang yang gue pengen bisa tapi dia orangnya pendiam. Yes. Bahasa simpelnya adalah anak-anak muda tuh selalu berlindung dalam kata gue nggak bisa public speaking karena gue introvert. Iya, itu salah satunya. Kalau extrovert mungkin gue bisa. Yeah. Nah, sebenarnya masalahnya bukan di extrovert atau di introvert. Justru orang introvert, orang pendiam itu paling jago public speakingnya. Banyak kok risetnya. Karena mereka lebih preferring. Mereka lebih mikirin, gue harus bagus dulu baru tampil. Nah, itu kan udah poin plus banget kan, itu udah poin oke. Tinggal berani untuk actionnya aja. Harus disadarin dulu kalau gue ini orangnya overthinking, bagus. Untuk public speaking itu harus ada overthinking, maksudnya kan mikir biar bagus gitu kan. Nah, maka kalau misalnya orang pendiam, solusinya harus punya circle yang positif, Bang. Makanya gue bangun komunitas namanya Jago Cuap. Nah, itu tuh Jago Cuap. Buat tempat wadah komunitas anak muda yang mau belajar public speaking. Nah, di situ ada yang emang orangnya udah pedean. Untung banget nih kalau dia udah extrovert kan. Dia kalau istilahnya banci tampil lah. Dia suka tampil. Nah, yang pendiam juga banyak yang akhirnya bisa berani. Karena public speaking kan itu adalah metode yang bisa dipelajari gitu. Siapapun bisa, mau extrovert, mau introvert gitu. Bisa dipelajari. Yang penting circle-nya harus support, Bang. Tahu nggak kenapa orang diam dan nggak berani public speaking? Kenapa tuh? Karena sering dibungkam. Oh, dibungkam ya? Dibungkam. Di keluarganya sering dibungkam. Ketika dia ngomong sering disalahin. Sering apa-apa kalau tampil di tongkrongannya nggak pernah dipercaya. Akhirnya ngebuat dirinya kok kayak, gue takut nanti kalau gue ngomong pasti disalahin lagi. Di keluarga dia tuh silent treatment namanya. Jadi dia nggak punya hak suara, suka diomelin terus. Nah, itu juga ada faktor psikologinya. Makanya circle itu penting.
Jadi kita cari komunitas yang positif, tontonan yang bikin kita punya trigger untuk berani ngomong. Oke, mantep nih ya. Asik ya? Keren loh Bang. Emang lu cocok ya? Cocok untuk jadi Badut. pembawa. Lu cocok untuk jadi pembawa berita. Betul. Kan berita-berita di Muda Bersuara kan nanti. Karena public speaking lu memang tidak diragukan lagi. Suhu ya. Aduh. Siap. Nah, gue ada lagi nih pertanyaannya. Apa bedanya orang yang pintar ngomong atau cuma banyak ngomong? Nah, ini menarik itu tipis-tipis tuh. Tipis-tipis, iya. Kan ada yang dibilang, lu banyak omong, kan gitu. Tapi, atau yang pintar omong sama apa tadi? Banyak ngomong. Apa bedanya Banyak ya? ngomong. Pintar ngomong sama banyak ngomong. Ya, pintar omong kan pintar sama banyak nih. Beda. Ini udah 2 kalimat kata yang berbeda juga nih. Ya, tapi omongnya itu sama. Nah, menurut Suhu gimana? Asik, menurut Suhu gak tuh? Gimana? Ini pertanyaan menarik. Ini karena penting banget ya. Karena asik banget nih topik. Yes. Bisa nih pertanyaannya keren banget. Iya, karena itu sebagai dari keresahan-keresahan gue juga ya. Iya. Nih bedanya tuh kadang bukan banyak orang aja kan, kita aja sendiri nih nggak suka sama orang yang banyak ngomong. Yes. Banyak ngomong di sini tuh kamu tuh terlalu banyak ngomong tapi nggak ada action dan nggak ada poin dari apa yang diomongin. Itu banyak ngomong. Kalau pintar ngomong, dia bisa menyampaikan pesan yang rumit tapi secara sederhana. Itu pintar ngomong. Ada isu masalah tentang banjir atau apa, seorang pejabat, dia harus menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau yang banyak ngomong kan, nanti saya akan begini. Banyak ngomong. Yes. Tapi kalau misalkan pejabat yang pintar ngomong, itu kan sesuai sama apa yang diomongin. Baik, kita akan menyelesaikan banjir dengan membasmi seluruh sampah yang ada di Jakarta. Tidak boleh ada lagi buang sampah sembarangan. Selesai. Itu kan pintar dia. Tinggal dia ngemas gimana caranya omongannya memikat hati masyarakat, biar masyarakat tergugah untuk melakukan hal yang positif. Bedanya banyak ngomong sama pintar ngomong tuh emang agak tipis gitu. 11-12. Ya. Kalau banyak ngomong lu kan kasar kan, kalau banyak ngomong lu, tapi nggak ada action. Artinya yang diomongin tuh nggak ada kepentingannya, cuman muter-muter di situ aja. Atau orang mulai nggak suka sama dia karena sering banyak ngomong tuh nggak pernah ngasih solusi apa yang dia omongin. Baik lagi kan soal menyampaikan pesan ataupun sesuatu kan kita harus relate. Makanya public speaking itu kalau kita ngomong dimanapun, kalau MC ini ngejob dimanapun, itu harus riset audiens bang namanya. Ini bahasanya sesuai apa enggak. Makanya kita bisa lihat nih orang cuma banyak ngomong doang apa pinter ngomong gitu. Pinter ngomong kan skill ya. Pinter nih, enak banget nih cara ngomongnya bisa memikat hati masyarakat. Nih gue saat ini paling lagi suka nih public speaking yang menurut gue kalau kita lihat dari gue pejabat adalah Deddy Mulyadi. Oh, ya. Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Kenapa gue bisa bilang pinter ngomong? Karena beliau bisa menempatkan bahasa sesuai sama masyarakatnya. Kang Deddy Mulyadi kalau public speaking itu selalu menggunakan bahasa Sunda karena beliau gubernur Jawa Barat. Nah itu cerdik kan? Yes. Kalau misalkan beliau terlalu kaku, masyarakatnya nggak akan begitu paham. Jadi baik lagi kalau pinter ngomong bisa menyampaikan pesan yang mungkin rumit, tapi bisa disederhanain. Disederhanakan yang mudah dipahami sesuai ya orang-orang yang mau disampaikan ya. Bener. Sesuai pack-nya masing-masing ya. Kalau banyak ngomong tuh kan kontradiksinya adalah terlalu banyak ngomong tapi actionnya nggak ada. Ya itu. Atau muter-muter di situ-situ aja. Seperti janji-janji pejabat. Bisa seperti itu ya. Ya. Nih berbicara sekarang kan musim politik udah selesai nih. Sebenarnya penting nggak sih public speaking itu dipelajari seorang orang politik atau calon-calon pejabat yang mau menjabat gitu? Itu penting nggak sih buat orang-orang yang ingin bahasanya apa ya? Ingin mencalonkan diri gitu loh. Seperti gubernur ya kan atau apa dan lain-lain kan gitu. Penting nggak sih public speaking itu punya gitu? Dan punya dasar yang bagus kan? Kita bahas gini bang. Saat ini masih relate antara pintar ngomong dan banyak ngomong. Benar, setuju. Ya kan? Kita mengkerucutkan lagi nih. Iya. Kita masuk ke politik nih, dikit-dikit nih ya. Karena yang sudah kan seperti itu ya kan. Banyak sekali omongannya kan gitu. Begini bla 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 segala macam ya kan. Nah, itu bagaimana sih menurut sudut pandang Abang Suhu ini kita nih ya kan dari ini.
penting nggak sih untuk politik atau seorang pejabat untuk mempelajari public speaking ya? Yes. Itu penting banget karena gini, kan tadi kita jangan sampai jadi pejabat yang cuma banyak ngomong ya kan. Betul. Harus ada actionnya juga dan gimana caranya apa yang kita omongin itu bisa dipercaya sama masyarakat. Maksudnya bukan tanda kutip dipercaya atas kebohongannya ya. Maksudnya tergiroh semangat. Iya. Kita lihat di belakang kita ini ya, foto-foto. Dan di ruangan ini ada foto Soekarno, Bung Tomo, dan pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa. Beliau-beliau kalau sudah berkata, masyarakat tergerak. Iya, betul itu. Apalagi presiden kita yang pertama, Soekarno. Masyarakat jadi tergerak hatinya untuk melakukan perlawanan kepada penjajah kan. Jadi semangat. Apalagi dengan quotes-quotesnya ditambah dengan auranya, suaranya, public speaking-nya oke. Nah, itu sangat penting banget karena kan pejabat harus bisa menarik hati masyarakat. Dengan apa? Salah satunya dengan cara berkomunikasi. Yes. Gimana caranya komunikasinya bisa menyentuh hati masyarakat, ada giro semangat. Kalau menurut Abang sendiri, coba 2 pejabat di Indonesia yang paling disukai cara ngomongnya, yang kalau nonton tuh kayaknya suka banget. Siapa? Entah itu dari presiden atau dari tokoh-tokoh nasional yang gue tuh kalau nonton ini nih kayaknya suka dengerinnya. Banyak sih. 2 aja. Yang gue ini. Yang pertama juga dari Kang Deddy. Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi satu. Karena menurut gue kenapa Kang Deddy Mulyadi walaupun dia tuh mudah untuk menyampaikan gitu loh, dengan sesuai fakta yang ada. Betul. dengan kosakata yang sederhana ya kan, karena dibenturkan dengan kenyataan jadi kita mudah paham, oh ini loh maksudnya. Karena kan sebenarnya itu aja kan, ya kan, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya ya kan, dari apa yang dilakukan Kang Deddy di beberapa wilayah ya. Jadi saya tahu. Yang kedua itu siapa lagi ya? Banyak sih ya. Pejabat itu sekarang pintar-pintar ngomongnya, gitu. Public speakingnya. Boleh lah gubernur pertama kita, gubernur yang Jakarta. Sebelumnya Anies Baswedan. Ya kan? Pak Anies itu bisa ngomong, ya. Public speakingnya good, ya. Karena juga ya seperti viral juga kan, Pak Anies bagus, juga. diakuin, Ya kan? paling bagus. Ya memang base-nya juga public speakingnya good ya. Itulah salah satunya. Kalau kita bicara soal tokoh politik di negeri ini sekarang, yang 3 sih urutan yang menurut saya yang paling oke banget ya secara emosional public speaking. 1, kalau dari deket relate-nya itu Kang Deddy Mulyadi. Yang 1 itu adalah yang pandai banget, pinter banget merangkai kata. Siapa? Dan Anies Baswedan. Dia tuh menggunakan teknik public speaking banget lah. Retorikanya bermain, teknik narasinya kalau menjawab sesuatu. Dia ada yang menggerakkan hati masyarakat itu jadi lebih tersentuh. Tapi itu mungkin akan lebih relate untuk kalangan mahasiswa dan orang-orang di lintas pendidikan. Kalau untuk masyarakat secara umum itu Kang Deddy Mulyadi. Karena ini ngelihatnya di Jawa Barat ya. Karena kan beliau bisa mesederhanakan apa yang mau dia sampaikan kepada rakyatnya dengan relate dengan bahasanya. Iya, betul. Dan yang menggebu lagi tuh kalau kemarin lihat di Pilpres juga adalah Pak Prabowo. Gue tuh suka banget kalau beliau tuh kenapa public speaking-nya suka, karena menggebu-gebu semangatnya kayak Soekarno gitu sih. Nah, jadi makanya balik lagi public speaking itu penting, karena gimana caranya seorang pejabat atau tokoh politik bisa menyampaikan apa yang dia mau bawa negeri ini kepada masyarakat kan. Dia mau menyampaikan tentang apa, itu harus bisa disederhanakan mungkin sampai masyarakatnya bisa paham. Nah, teknik-teknik public speaking ini penting, karena kan banyak pejabat kalau misalkan ngomongnya jadi bingung. Iya, ada lagi. Kenapa sih pejabat itu banyak? Ada beberapa ya, nggak semua ya, tapi kalau ngomong tuh agak-agak boring gitu, ngebosenin lah. Gimana menurut ini ngejebak nggak ya? Gimana menurut lu, Bang? Bosen ngomongnya gitu, terlalu kaku lah. Aduh, kadang juga ya biasa aja gitu mesti ngomongnya. Itu kenapa? Menurut sudut pandang Abang gimana, Bang? Kenapa banyak katakan pembicara tuh ngebosenin ya? Orang yang ngomong itu ngebosenin. Nggak hanya politik aja gitu kan, nggak hanya seorang pejabat aja. Orang juga banyak ngomong kenapa sih ngebosenin, nggak tertarik. Satu yang kita bahas lagi adalah apa yang dia sampaikan nggak relate sama audiensnya. Kalau pejabat berarti nggak relate sama masyarakatnya. Kedua, mungkin kredibilitasnya udah hilang nih, ya kan? Males kalau dengerin dia mah banyak omong doang. Karena sebelum-sebelumnya tuh, nah itu perlu
bersihkan dulu tuh, kepercayaannya harus dibalikan lagi. Kemudian yang bikin ngebosenin adalah cara ngomongnya yang datar, nggak ada teknik intonasinya, nggak bisa ngasih emosi dalam bicaranya. Coba bayangin kalau dulu Soekarno bilangnya gini, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Ayo Indonesia. Biasa aja yang denger ya. Atau kan cuman di pidato baca teks, masyarakat Indonesiaku, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Terima kasih. Nggak ada intonasinya. Nggak ada intonasinya, nggak ada permainannya. Tapi kan Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Merdeka! Membakar semangat. Membakar semangat. Yes. Harus bisa untuk mengendalikan emosi dari audiensnya. Makanya kan kita harus lihat dulu audiensnya siapa nih, relate apa enggak apa yang disampaikan. Dan di prepare disiapin juga apa yang mau diomongin nih Bang gitu. Kalau misalkan dapat bahan topik ini nih yang mau disampaikan sama audiens, itu kita harus siapin juga gitu. Dari omongannya dari awal sampai akhir tuh udah disusun rapi. Karena kan waktu itu Bung Karno kan ngomong seperti itu untuk rakyat yang muda-muda ya. Beli saya 10 pemuda ya kan. Coba kalau ngomongnya depan nenek-nenek. Beli saya 10 pemuda. Gini-gini. Nengok-nengok kan. Iya. Berarti disesuaikan lagi sama relate. Audiensnya. Terus kosakatanya. Ya kan. Nih, saya menarik deh. Kita bahas sedikit pejabat lagi tadi ya. Karena kan masih ada hubungannya. Tahu nggak kenapa Anies Baswedan bikin desak Anies? Yeah. Ini lepas dari kita dukung siapa ya? Yeah. Kenapa bikin desak? Udah selesai kan? Yeah. Ini kan udah selesai. Kita berbicara tentang apa tadi perspektif? Yeah. Ini ya apa? Ini kita bandingin ya. Kenapa Anies bikin desak Anies dan Prabowo itu lebih langsung berpidato ke masyarakat? Kita bandingin gaya public speaking. Boleh, coba. Pertama, desak Anies itu pesertanya banyaknya mahasiswa nggak? Ya. Yeah. Makanya konsepnya adalah diskusi kayak gini. Dan narasi yang dibangun sesuai dengan beliau. Beliau kalau jawab sesuatu, kalau menyampaikan tekniknya, wah luar biasa tuh, retorikanya. Coba kalau beliau beretorika, yang nonton petani. Atau masyarakat daerah. Mungkin terkesima, tapi paham atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, karena kan sesuai targetnya siapa gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan Pak Prabowo, beliau dengan santai, tapi ada semangatnya, ada joget-jogetnya, ditambah dengan gestur-gestur lucunya dalam bicara, suka menggebu-gebu, langsung tertuju sama masyarakat. Karena yang nonton audiensnya lebih banyak, beliau lebih turun ke ibu-ibu, ya kan, gemoy bapak-bapak, dan Genji juga masuk, anak-anak gitu. Jadi disesuaikan gitu. Coba kalau misalkan diskusi yang desak Anies konsepnya gini. Nggak masuk. Nggak masuk kan? Mereka kan harus beretorika kan? Yeah. Jadi disesuaikan juga audiensnya. Kita bicara di mana tempatnya. Kita bicara di mana tempatnya. Kalau audiensnya anak-anak kecil ya kita bicara sesantai mungkin. Anak sekolah betul. Beda lagi. Kalau di pejabat ya berarti kita harus gunakan bahasa yang oke. Kadang-kadang kalau salah tempat, salah cara ngomong, orang jadi nggak trust, nggak percaya. Betul, itu. Kalau kita diskusi sama Rocky Gerung, tapi bahasa kita anak-anak banget, Genji banget, dan mungkin nggak ada dialektikanya, mungkin apaan sih ini gitu. Iya. Nggak ada retorikanya, mungkin akan jadi garing buat kitanya, aneh kan, awkward juga buat kita juga, buat semuanya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan audiensnya siapa, itu paling penting. Makanya baik lagi tuh, Kang Deddy Mulyadi kalau juga suka public speaking, karena beliau Gubernur Jawa Barat, sering pakai bahasa Sunda, istilah-istilah filosofi Sunda, filsafat-filsafat Sunda, yang masyarakat tuh ngerti gitu. Karena kalau dikasih yang berat, nggak mungkin secepat itu ngertinya. Gitu. Kasih yang ringan-ringan ya. Ringan-ringan aja. Betul. Yang berat kebijakan aja gitu. Di Konoha. Ya. Seru ya, ngobrol sama suhu ini. Aduh, suhu nggak tuh. Ini tambah seru aja nih. Ada lagi satu pertanyaan nih, Bang. Ini yang lebih menurut gua ya, ini lumayan agak berat. Waduh, apa nih? Kita kebanyakan anak muda, ya anak muda, banyak disuruh dibungkam suara kita, anak muda ya khususnya. Siapa yang diuntungkan jika anak muda suaranya bungkam? Atau diam ya? Atau diam. Tidak diajarkan public speaking yang bagus atau yang lain-lain ya. Lalu siapa yang diuntungkan? Oke, ini menarik Bang. Satu, kita berbicara soal pribadi dulu sebelum ke jauh yang lebih besar. Yes.
siapa yang diuntungkan ketika kita tidak bisa public speaking, kita nggak bisa ngomong. Yeah. Kita kerja di kantor yang sama. Abang bisa public speaking, saya nggak. Siapa yang akan diuntungkan ketika kita nggak bisa public speaking? Anda. Karena Anda yang lebih bisa mengambil hati bos daripada saya. Oh. Ada yang meeting yang jadi andalan siapa? Abang. Oh, yang meeting mimpin dia aja. Ini kurang bisa. Satu lagi. Kadang ide kita, yang nyusun kita, yang rancang kita, yang pinter otaknya kita, yang ngomong ini yang dipuji siapa? Yang ngomong. Yang ngomong, padahal yang nyiapin. Karena dia nggak bisa ngomong, udah lu aja dia yang ngomong, gue bagian nyusun aja. Padahal kan dia yang nyiapin, dia yang nyusun, yang diuntungkan siapa? Ya, sesederhana itu. Sederhana itu. Sebenarnya ya. Yang diuntungkan ada orang yang mampu bersuara, berani, nggak yang diam. berani, yang bisa public speaking yang bagus. Betul. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Yang diuntungkan adalah orang lain, simpelnya kayak gitu. Maka kita harus berani. Kalau misalkan udah ngomong tapi tiba-tiba dibungkam, itu udah di luar kendali kita. Yang penting kita udah bisa menyampaikan. Kalau dibungkam itu di luar kendali kita, tapi kita jangan diem. Harus bersuara. Harus bersuara. Ya, betul. Kalau kita nggak bersuara, yang akan rusak siapa? Kalau secara diri sendiri, ya kita nggak bersuara atas kemerdekaan diri sendiri dulu sebelum betul. di negara. Ya kita nggak akan merdeka dari finansial. Kita nggak akan merdeka dari karir, bener dong? Itu balik lagi ke yang tadi. Kenapa dia diterima kerja, saya nggak? Mungkin cara komunikasinya kurang oke. Berarti kan nggak merdeka dalam finansial. Padahal untuk saat ini kita bisa ngasilin duit, cuan, itu hanya dalam skill cuap. Afiliator sekarang ngomong jualan ini. Jadi host sepatu, bisa ngomong. Ya. Betul. Keren. Semua karena skill ngomong. Ya. Jadi pejabat bisa menang suaranya banyak karena makanya kenapa dalam pemilu siapa suara terbanyak? Yes. Karena siapa yang paling bisa suara? Paling suaranya banyak. Suara. Coba kalau dia diam. Kembali lagi suara ya. Okay. Ya kan sehebat apapun kita kalau kita nggak suarain itu orang nggak akan tahu. Yes. Yang diuntungkan siapa? Orang lain. Sederhana itu. Sesederhana itu ya. Kalau kita nggak bersuara, yang makin diuntungkan orang yang salah. Udah tahu salah, kita nggak mau bersuara. Berarti yang diuntungkan dia terus. Tapi kan kita ngomong aja nggak didengar. Buat apa? Itulah. Lebih baik kita bisa berbicara, menyampaikan daripada diam. Walaupun hasilnya kan itu di luar kendali kita. Yes. Tapi setidaknya orang jadi tahu. Orang jadi tahu ini nggak benar. Lepas dari dia mau ngelakuin atau suara kita dibungkam, itu bukan di luar kendali kita kan. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang sudah dikendalikan. Yes, betul. Yang penting intinya bersuara aja dulu. Bersuara aja dulu. Ngomong aja dulu ya. Kalau kita nggak bersuara, bahkan untuk diri kita, maka yang diuntungkan adalah orang lain. Orang lain. Pasien kita harus berani bersuara atas diri kita. Apapun itu bang. Mau orang ada yang jelekin kita, ya kita harus berani bersuara. Gue nggak gitu. Gue seperti ini. Yang menjelekan abang, menjelekan kita. Ya kita harus bersuara. Kalau itu tidak benar, tidak benar. Harus berani ngomong, harus berani berbicara gitu. Apalagi ditambah dengan skillnya gitu. Untuk karir kita, ya kita harus bisa bersuara tentang diri kita. Harus bisa menjual diri ya. Bukan menjual diri yang lain. Kita harus menjual diri kan. Menjual diri ya. Menjual diri, menjual ide. Kemampuan, skill ya, yang kita bisa ya. Betul. Jangan sampai ide yang kita punya diambil sama orang lain gara-gara kita diem, nggak bisa ngomong. Yes. Atau hasil kerja keras kita tapi diakui sama orang lain. Itu kan lebih sakit. Sakit banget itu. Sakit kan? Bener banget itu ya. Dicuri ide kita ya kan. Bahkan diakuisisi ya, ini punya gua padahal bukan dia. Itu lebih sakit lagi itu. Kacau ya. Makanya harus kita yang berani bersuara gitu. Yes, betul. Nih, dengan kita berani bersuara, dengan anak muda bersuara, bukan hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi bisa menyelamatkan bangsa. Wih, quote-nya keren banget. Keren. Ya kan? Pentingnya untuk anak-anak muda bisa bersuara dan public speaking yang baik dan benar ya. Tapi gimana masalahnya? Saya bingung. Ya tinggal langsung aja hubungi di bawah ini ya. Bergabung bersama Jago Cuap. Ya. Langsung hubungi Barkoko yang suka jago cuap-cuap. Asik. Alright nih. Satu mungkin saya ada tambahan bang. Negara ini bisa merdeka bukan hanya karena kerja keras seorang yang tempur, tapi ada dalam suara.
dalam bicara. Gerakan-gerakan hati dari pahlawan-pahlawan kita, Bung Tomo, Soekarno, Jenderal Sudirman, mereka bisa mengambil hati masyarakat untuk bergerakan. Nah, maka kita harus bisa sama-sama untuk berani bersuara, mensuarakan apa yang kita inginkan. Seperti quote yang tadi kita sampaikan. Kalau kita tidak bersuara, maka orang lain akan diuntungkan. Gitu. Kita harus berani bersuara. Mantap. Lawan hal-hal yang tidak masuk dalam tidak benar. Lawan ketidakadilan. Saya butuh keadilan. Kok jadi malah demo ya? Demo juga harus punya public speaking yang bagus. Ya kan? Demo kan pakai cuap-cuap juga kan? Iya, itu kan syaratnya harus punya skill public speaking. Betul itu. Last question. Pertanyaan terakhir. Punya role model? Public speaking? Yes. Pasti punya nih. Panutannya ada nih. Aku tuh suka role modelnya Ipan Gunawan. Model beda ya? Yang bibirnya modelnya beda. Kalau role model public speaking saya, karena saya kan berasal dari stand up comedy ya. Saya ngikutin banget Panji Pragiwaksono. Itu role model. Karena Bang Panji ya? Ya, bisa menyampaikan isu yang berat tapi secara komedi santai. Ya kan, politik stand up-nya. Terus jejak karirnya saya ikutin. Dulu beliau di penyiar radio sampai ke host TV dan sekarang komika gitu kan. Saya ngikutin jejaknya, jadi penyiar radio juga, jadi host TV gitu. Cuman belum punya special show kayak Panji ya. Ya nantilah, pasti punya lah. Siap. Kalau role model yang suka banget tuh Panji Pragiwaksono gitu, yang secara public speakingnya. Tapi komedi pertama kali yang bikin saya pengen berkomedi banget tuh Uus ya dulu, karena lucu banget kan kali komedi. Kalau untuk secara public speaking, role model pertama adalah ibu saya sendiri. Yang bikin saya, kenapa saya bisa berani ngomong gitu. Karena baik lagi orang tua saya adalah seorang guru honorer yang 30 tahun sudah mengajar, tapi gajinya masih ratusan ribu ya. Tapi beliau tetap ikhlas karena untuk merubah bangsa. Saya suka banget gaya public speakingnya ibu saya. Saya belajar dari beliau juga seorang mustajah. Jadi dulu sering dibawa sama ibu gitu. Dulu dari kecil saya udah sering tampil, Mas. Kalau ada panggung hiburan, saya tiba-tiba naik, tiba-tiba ambil mic-nya. Udah seneng dari kecil, seneng ajan segala macam, seneng aja tampil. Karena ngelihat dari ibu. Nah, baik lagi ngelihat dari ibu jadi role model saya. Makanya gen itu juga penting, Bang. Orang bisa public speaking itu karena ada gen juga, keturunan juga. Sama siapa orang tuanya itu ngaruh juga sama skill public speakingnya. Tahu nggak anak yang viral sekarang? Ryuku, yang saya mah perintis, yang pewaris yang lagi rame. Kan dia bisa public speaking itu karena orang tuanya juga oke kan secara pendidikannya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang role model saya adalah ibu. Dari ibu saya belajar banyak hal, gimana caranya menyampaikan pesan dengan mudah. Jadi tertarik lah, seneng lihat ibu tampil nih, saya juga jadi seneng tampil gitu. Role model pertama adalah ibu, baru mungkin ya motivator-motivator yang lain gitu. Salah satunya saya suka juga dulu sama Mario Teguh. Sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Udah cocok gitu. Agak botaknya ya. Botak juga ya kan. Gitu. Mantap itu. Mario Teguh juga memang public speaking-nya oke banget itu. Bagus. Keren. Bang Koko. Thank you. Keren. Oke, punya kata-kata dahsyat lagi buat kata dahsyat teman-teman sahabat-sahabat muda bersuara ya, followers-followersnya kayaknya ini udah lama nih ya. Udah lama banget ya muda bersuara itu nggak podcast seperti lagi. Ini ya. Ini first time lagi ya. Dan kita akan ada project yang mungkin akan kita kerjain lah ya. Yes, berdoa ya mudah-mudahan project itu bisa cepat terrealisasikan ya. Boleh dong kasih kata-kata yang keren buat followers yang muda bersuara biar supaya pada nonton lagi, Bos. Oke. Buat anak-anak muda dan buat penonton muda bersuara, yang bisa gue sampaikan satu ya, kita harus mau melakukan apapun yang kita ingin lakuin. Selama itu benar, kita lakuin. Selama menurut kita itu yakin, lakukan. Jangan takut atas judgement orang, jangan takut respon orang. Mau kita berani ngomong, kita mau bisa public speaking, jangan takut, nanti orang ngomong segala macam. Karena orang itu nggak ngasih nasi buat kita. Jangan fokus cari validasi, fokuslah cari nasi dan upgrade diri. Karena kita hidup bukan buat validasi doang, tapi hidup buat makan nasi. Ya, Percuma dapat validasi kalau perut nggak dapat nasi. Mantap itu penting sekali.
Itu Bang Koko, ahli public speaking kita nih. Masih ada lagi? Masih ada dong. Tambah, nggak Tambah apa-apa, lagi. Lanjut. Tambahin. Tuh jadi lupa gua. Nggak bercanda. Jadi lakuin apa yang pengen kita lakukan. Jadi kita jangan nyari validasi. Sama paling penting, kita harus upgrade diri. Upgrade diri dengan cari lingkungan dulu yang benar. Circle-nya kita beresin, tontonan juga penting. Yes. Apa yang kita tonton itu bisa bikin diri kita jadi kayak gimana ke depannya. Karena kita harus nonton tontonan yang jadi tuntunan. Yes. Nah itu penting. Salah satunya channel seperti ini nih, Muda Bersuara, cari tontonan yang inspirasi, bikin kita jadi berkembang, maju, dan juga selalu berani gitu. Jangan takut untuk melakukan hal apapun, kayak gitu. Circle penting, cari lingkungan, dan paling penting pesannya adalah kita kan tadi bilang kita jangan cari validasi, tapi fokus buat cari nasi. Dan penting juga jangan cuman kita kasih makan perut, kita juga harus kasih makan ini. Karena investasi yang bagus adalah investasi leher ke atas. Jangan potong lehernya. Oke, mantap. Jadi investasi ke atas. Oke. Di penghujung acara nih ya, selesai juga ya Bang. Gak terasa Bang ya? Udah berapa menit ini kita ya? Abang mau kerasa nggak? Setengah jam tuh. Kerasa nggak? Jangan kerasa ya? ini. Oh kerasa. Iya. Oke, yang melekat di otak gue nih ya, adalah sampai ke hati ya, jangan cari validasi, tapi cari nasi. Ya, buat teman-teman Muda Bersuara, terus stay tune di Muda Bersuara karena besok kita akan teruskan lagi acara-acara seperti ini. Oke, gua Harun. Dan gua Koko, founder Jago Cuap. Selamat bergabung nanti bersama gua tunggu di Jago Cuap. Karena Jago Cuap bisa bikin cuap jadi cuan. Oke, mantap. Muda Bersuara. Suara anak muda untuk Indonesia. Thank you, sama-sama.